Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang nggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 3, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni?
Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah banyak-banyak bersolawat. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah diusir. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul? Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF, print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang.
Ada kadang imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak Imam. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, nyantur sih. Nabi selalunya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi. Yang ketawa yang nggak sholat, mereka di luar lagi main gaple, lepak kepala 6. Dia tengok, kenapa kelahi? Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersalawat hari ini? Sudah. Ada satu komen. Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu, Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itu derajat. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II. Dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada 2 orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa 2 orang ini bersalaman kok bersolawat?
Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Nauzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga, Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayraha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talhah. Sampai hari ini di Madinah
ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah, apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu, diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal, tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang nggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih.
Aku beristighfar satu hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 33, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah banyak-banyak bersolawat. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam,
karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah diusir. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul? Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca. Bagikan ke masjid. Kasih ke anak-anak kita. Bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh. Karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang. Ada kadang imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak Imam. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, nyantuk sih. Nabi selalunya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi. Yang ketawa yang nggak sholat, mereka di luar lagi main gaple, lepak bola 6. Dia tengok, kenapa kelahi? Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersalawat hari ini? Sudah. Ada satu komen. Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu, Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itu derajat. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini.
Ini bagus karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah bayda putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II. Dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Profesor Dr. Abdul Somad, LC, MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama, sopan santun, adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara sayyidina.
Na'udzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan. Kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayroha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Maka saya yakin dan percaya semua yang hadir ini datang karena Allah. Kalau datang karena Allah, yang duduk di bawah di atas tanah dengan yang di atas pentas, dengan yang di samping sayap kiri dan kanan, dalam pandangan Allah semuanya sama. Dalam pandangan manusia yang beda. Maka ketika kita sudah bisa merasakan itu, solat kita karena Allah, usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kuasa kita, nawaitu sawma ghadin a'da'i fadhi syahri Ramadan fadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa selalu menyertakan Allah. Hebat acara di Mandiangin tadi malam. Masya Allah, tabarakallah. Itu karena bapak-bapak, ibu-ibu dari majelis pengajian muslimat solawat Mandiangin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai lupa. Itu anak ibu, alhamdulillah. Itu suami ibu, innalillah. Semuanya dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita balikkan semua kepada Allah, hilanglah angkuh, hilanglah sombong, hilanglah lelah, hilanglah takbur, hilanglah ujub, hilang merasa diri lebih daripada orang lain. Karena dalam pandangan Allah, kita ini semuanya sama. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka yang niat-niatnya tadi bukan karena Allah, perbaiki. Tidak ada salahnya. Maka semua tadi langkah kakinya dari rumah,
Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Amin. Pulang dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa insya Allah. Tapi ingat, yang bersih itu dari dosa, bukan dari utang. Jangan besok ditagih sama orang, kapan kau bayar utang? Sudah bersih, kata Ustaz Somad. Nah, itulah bahayanya kalau dengar ceramah sambil makan bakso. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua. Saya ingat, cuman ngetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Berikutnya yang kedua adalah idza laqitahu fasallim alaih. Ketika berjumpa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol mengucapkan salam. Qori'ah mengucapkan salam. Ustadz Nailul Autar mengucapkan salam. Ibu Camat mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam. Salamnya nampaknya satu, sebenarnya salam itu isinya tiga. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat berondolmu. Selamat mobilmu, selamat motormu, selamat kebunmu, selamat rumahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Pas saya bilang selamat, semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu yang diam aja. Meneng aja. Pas ditanya, ibu kok menang? Aku wis duwe selamat. Rupanya bojone mas selamat. Yang kedua adalah warahmatullah. Mendapatkan rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Masuk surga bukan karena puasa kita. Masuk surga bukan karena sedekah kita. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Wala ana. Aku pun bukan masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Itulah yang dimintakan malam ini. Warahmatullah. Setelah itu minta barokah. Makan itu yang diminta barokah. Allahumma barik. Jangan dibaca sekarang. Mau menetes air liur. Ketika ada saudara anak kemanakan yang nikah. Yang dimintakan barokah. Naik ke atas pentas. Barakallah. Lakuma wa baraka. Alaikuma. Wa jama'a bainakuma. Fi khair. Lahir anaknya yang dimintakan barakah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Besok kami kebetulan ada acara akikah siang. Maka dimintakan anaknya dapat barakah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau ingat doanya. Kalau tak ingat, gerak-gerakkan aja mulut. Yang diminta itu. Ada orang yang kebetulan ulang tahun. Doakan barakah. Barakallahu fi umrik. Wa barakatuh. Barokah kampungmu. Barokah sawitmu. Barokah hartamu. Barokah jabatanmu. Barokah anakmu menjadi penghafal Quran. Barokah suamimu menjadi kepala rumah tangga. Barokah istrimu menjadi istri solihah bidadari surga. Barokah duniamu menjadi ladang amal soleh. Barokah akhiratmu kau masuk surga. Itulah makanya salam itu dijawab. Salam ada tiga. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Itulah dia salam imam waktu sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabnya. Ini kami nanti pulang lewat di makam. Lalu kami ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kami tidak ingin mendengar jawabnya. Kalau sempat mereka jawab. Waalaikumsalam. Tak jadi pengajian di Polda besok pagi. Suatu ketika Nabi ke rumah sahabat. Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Assalamualaikum. Dia diam. Habis itu dia buka pintu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kau ada dari tadi situ? Ada ya Rasulullah. Kenapa kau tidak jawab salam? Supaya aku dapat doamu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang malam ini hadir dapat salam, dapat rahmat dan dapat barakah insyaallah. Amin ya rabbal
Seandainya Bok Camat tadi mengatakan, kepada Ustadz Somad kami ucapkan selamat datang. Saya nggak mau, karena datangnya aja selamat, pulangnya. Seandainya Ustadz Nailul Autar tadi mengatakan, kepada Ustadz Abdul Somad, welcome. Well, bagus. Come, datang. Datangnya bagus, baliknya. Selamat malam. Malamnya selamat. Besok pagi. Tapi begitu diucapkan salam yang paling indah, salam yang datang dari Allah, salam yang diajarkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mengucapkannya betul. Ini banyak sekarang orang Islam ini tak betul. Assalamualaikum. ASSWRWB. Assalamualaikum. Atu. Memang betul-betul dengan niat, dengan doa, karena salam bukan sembarang salam. Salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa udah habis pula tausiah. Berikutnya yang ketiga. Yang pertama niat. Yang kedua salam. Yang ketiga, la taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Jumpa sama orang wajahnya cerah. Jangan jumpa sama orang mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Ustaz Somad itu ngomong aja tuh wajah cerah. Tadi Ustaz waktu datang tadi muka Ustaz kenapa kusut? Aku bangun tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu ceramah aja mengatakan kita mesti wajah cerah. Tadi waktu dia sampai pertama kali datang, kenapa muka Ustaz kusut? Belum makan. Ustaz Somad itu pandai ngomong aja tuh wajah cerah. Tadi waktu pertama datang, kenapa muka Ustaz kusut? Pagi tadi ceramah di SMK Negeri 1. Habis itu di Masjid An-Nur bersama Bank Indonesia. Habis itu khutbah Jumat. Habis itu ceramah sesudah Jumat menjawab pertanyaan. Habis itu kumpul yayasan. Habis itu pengajian ibu-ibu pesantren Az-Zahra. Ini pengajian yang ke-7 satu hari. Kalian pikir ini kaleng-kaleng. Kadang orang nggak tahu penderitaan kita. Yang tahu dia kenapa nggak senyum. Aku hidup aja alhamdulillah. Nah, maksud saya yang ketiga adalah kalau jumpa sama orang wajah jangan ditekuk. Kalau jumpa sama orang wajah jangan cemberut. Tapi ada pula jenis manusia ini. Kalau sama orang lain, senyum dia. Apa kabar Bapak? Apa kabar? Pas sama lakinya, apa kabar? Pas sama orang lain, bidadari surga. Pas sama orang di rumah, malaikat maut. Dengan siapapun, kita dengan wajah yang cerah. Apa kata Nabi SAW? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Sedekah dengan duit, sedekah dengan sawit, sedekah dengan harta, sedekah dengan uang. Tapi kalau tidak ada, sedekah dengan senyuman. Alhamdulillah, saya melihat wajah-wajah orang masyarakat Mandiangin ini wajah yang dari tadi saya mulai pancing pakai pantun, senyumnya lepas. Kalau ditengok dari senyumnya ini kelihatannya orang Mandiangin ini nggak punya utang. Nah, tengok sini. Kalau kebetulan ada utangnya, mudah-mudahan utangnya lunas. Oh, banyak juga yang punya utang. Itu sengaja saya mancing. Dia bisa ketawa, bisa senyum, itu berarti bahagia. Orang kalau tidak bahagia, Bu, Pak, itu tak bisa senyumnya lepas begitu. Tertahan dia. Kalaupun senyum sedikit aja. Tapi ini bisa lepas semua. Itu menunjukkan bahwa hidupnya senang dan bahagia. Yang paling penting adalah menikmati hidup.
Ternyata menurut dokter, antara senyum dengan mengerutkan wajah, itu lebih banyak menghabiskan energi mengerutkan wajah. Jadi cobalah latihan senyum. Sebelum kita menengok senyum kita ditengok orang, senyum kita sendiri. Kadang ada jenis wajah ini kita senyum orang pucat. Maka tengok wajah kita di cermin. Cemana wajah aku di cermin? Kalau mau menengok wajah Ustaz Somad senyum, mungkin yang ini tidak senyum karena kecapean. Tengok aja di baleho itu. Nah, senyum kan? Masya Allah. Sepanjang saya ceramah, inilah baleho yang paling ramai orangnya. Itu menunjukkan kebahagiaan masyarakat Mandiangin. Kami saking senangnya sama Pak Ustadz. Boleh mencetak baleho banyak-banyak orang begini? Boleh. Tapi tolong selesai acara, ini gambar-gambar ini dipotong, dibingkai. Jangan sampai digulung-gulung dibiarkan. Kalau digulung-gulung dibiarkan tak dijaga, saya khawatir diambil sama orang, dibuatnya penutup WC. Pas gambar saya itu pintunya. Bagian dalam. Itu yang saya khawatir. Kira-kira masyarakat Mandiangin, sedulur sederek sedoyo, podo kabeh, iso apa ira iso? Apa yang iso ini? Menjaga gambar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senyum. Jangan lupa senyum. Kalau bahasa kampung kami, keep your smile. Makanya orang-orang barat itu membuat logo, coba tengok emoji bulat, mata dua, hidung huruf U. Keep your smile. Jaga senyumanmu. Senyum. Kau kenapa tak pernah senyum? Kau kenapa tak pernah senyum? Bukan berarti orang yang enggak senyum itu jahat. Kadang kita ini suuzon. Kau kenapa tak pernah senyum? Aku nih sakit. Sakit apa? Aku tengok badan kau sehat. Aku udah enggak kentut sebulan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Allah sudah mengucapkan salam, sudah senyum, sudah. Berikutnya yang ke? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu memang betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah muliakan tamu. Saya yakin masyarakat Mandiangin ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ustaz tahu dari mana? Begitu kami sampai tadi, kami tengok makanan penuh di ruang tamu itu semua. Ada gulai ikan, ada ayam kampung, ada banyak sekali. Ada sayur timun. Pas mau dimakan, rupanya cuci tangan. Ada banyak sekali. Terus di antara yang banyak gulai ikan, ayam kampung, ayam santan, itu mana yang Ustaz pilih? Saya pilih tadi satu menu saja. Apa dia? Ikan asin. Enak ikan asin. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Yummy. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tengok iman itu di dalam. Bisa kita melihat iman orang? Mana bisa? Iman di dalam. Lalu bagaimana cara melihat bukti iman? Tengok bagaimana dia memuliakan tamu. Ini kadang orang memuliakan tamu ini sesuai dengan derajat. Kalau yang datang camat, kopi susu. Kalau yang datang RW, teh manis. Kalau yang datang RT, nampaknya macam teh manis tapi tak bergula. Kalau yang datang orang biasa, air putih. Tapi di Mandiangin, semuanya dimuliakan. Semuanya dihormati. Semuanya Masya Allah. Sampai tadi dari rumah, Ustaz Somad kita nanti naik ke pentas. Sampai di atas pentas, makanan lagi sebanyak-banyaknya. Saya pun duduk. Saya tengok sebelah kanan, Ustaz Alnob. Sebelah kiri, Ustaz Darwish. Kedua-duanya tak ada yang membuka buah-buah ini. Saya menjaga harga diri saya kan.
Saya tengok Ustaz Darwis, nggak ada nih bukanya. Ya, tidak. Bu Camat pun juga nggak ada makan kue. Nggak enak kita mulai kan? Ya pura-pura. Pas sudah saya mau naik-naik ceramah, barulah diambil orang itu. Rupanya nunggu saya berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang tamu kasih dulu air putih. Mungkin dia kehausan. Kalau datang tamu kasih dia minum. Ini belum apa-apa. Begitu tamu datang, langsunglah diajak bicara. Bagaimana suasana keadaan sekarang? Mau cerita. Udahlah habis setengah jam, masuk 45 menit, masuk 1 jam. Mohon maaf ya, saya izin dulu mau pulang. Jangan pulang dulu, minum teh dulu. Padahal udah sejam mau di situ. Pulang aku, memang ada anaknya di situ. Dibilangnya, Cok, tolong kau kejar-kejar kan ayam itu dulu ya. Udah sejam kita nunggu, tak ada juga. Memang tidak ada lah. Bukan disuruhnya motong ayam. Tolong kau kejar-kejarkan ayam itu dulu. Ngejar ayam aja lah anaknya dari tadi. Itu tidak terjadi di Mandiangin. Mandiangin ini orangnya baik-baik semua insyaAllah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah datang ke rumah orang, ta'amul mu'minin dawa, makanan yang dimakan dari makanan yang disediakan orang beriman itu likulli da'in, setiap penyakit dawa ada obatnya. Maka setiap makan orang beriman itu mudah-mudahan jadi obat insyaallah. Amin. Ustaz jangan banyak-banyak makan kambing Pak Ustaz. Kambing itu mengandung kolesterol. Ini kalimat yang paling bohong, dusta 1000%. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang ada itu kambing mengandung anak kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan makanan-makanan yang kita makan ketika bertamu ke rumah kawan, ke rumah sahabat, kita pun ketika mendirikan rumah, dirikanlah rumah untuk menyambut tamu bersilaturahim. Kita pun ketika memberikan makanan, niatkanlah makanan itu sebagai sodakoh. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhumah ibu dan almarhum ayah kita insyaallah. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal dunia. Kata Sa'ad, sahabat Nabi. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqiyal ma, memberikan air minum. Sedangkan air minum aja sampai, apalagi gulai ayam. Sedang air minum aja sampai, apalagi ikan asin pakai sambal belacan, pakai terung asam. Maka insya Allah semuanya menjadi amal jariah, semuanya menjadi amal soleh. Sebagaimana kita memuliakan tamu kita, maka anak cucu kita pun juga nanti akan dimuliakan orang-orang semua insya Allah. Amin. Dulu, setiap ustadz penceramah yang datang ke kampung kami, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, apapun nama acaranya, diundang emak saya ke rumah. Siapa aja ustadz yang datang, nanti pas giliran makannya di rumah. Makanya kalau saya ceramah dari mulai Aceh sampai Sulawesi sampai ke Papua, saya mampir ke rumah jamaah, ingat ke saya. Mungkin ini balasan Allah atas perbuatan almarhumah emak dan almarhum ayah saya dulu yang memuliakan para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Allah membalasnya tidak pada mereka, tapi dibalas kepada anak cucu. Maka Bapak Ibu yang sudah memberikan yang terbaik malam ini, mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kelima. Berikutnya yang kelima adalah tahadu tahabu. Saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Makanya bagi hadiah. Berikut ini penyerahan prasasti, penyerahan plakat, penyerahan hadiah. Itu saling berkasih sayang. Nanti pulang dari sini ibu-ibu saling memberikan hadiah. Yang satu membelikan bakso bakar, yang satu membelikan bakso goreng. Lalu kemudian dia berbagi hadiah. Itu berkasih sayang. Tapi kalau sudah dibagi jangan diungkit-ungkit lagi. Begitu berkawan akrab saling berbagi. Begitu sudah berkelahi, minta bayaran.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak sedekahmu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Cakap yang lemah lembut, tutur kata yang baik, khairun, lebih baik daripada mengasih hadiah, mengasih duit, mengasih makanan, tapi cakapnya kasar. Maka mudah-mudahan Allah buat kita mampu sehingga kita bisa berbagi hadiah kepada jiran, kepada tetangga, insyaAllah. Amin. Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau memasak, banyakkan kuahnya. Kata Nabi kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat. Kau kalau masak, kata Nabi, banyakkan kuahnya. Saya tak orang kaya, Pak Ustadz, tak sanggup beli ayam. Tempat saya, Pak Ustadz, kalau makan ayam itu 2 gendangnya. Kalau tidak kami sakit, ayam itu sakit. Kalau belum mampu mengasih ayam, kasih telur ayam. Telur ayam pun payah, Pak Ustadz. Telur puyuh. Telur puyuh pun tak ada. Telur cicak, jangan, haram. Kasih kuah. Tapi insya Allah orang mandi angin sawitnya banyak. Maka dia bisa ngasih ayam. Kalau sudah selama ini ngasih ayam, tetap lanjutkan ayam. Jangan gara-gara ceramah malam ini besok berubah jadi kuah. Dulu sebelum Ustaz Somad datang ke mandi angin, dia selalu ngasih ayam. Sejak dia datang, kuah terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya saudara di Medan. Ibu punya keluarga di Sumatera Barat. Tapi begitu kita mati meninggal dunia di mandi angin, apakah sedulur kita yang dari Medan itu yang datang atau tetangga kita yang mengurus? Tetangga, sahabat, kawan, robba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Kau ku tengok akrab kali sama dia, itu saudaramu, saudaraku. Tapi muka kalian beda, ayahku lain, emak dia pun lain. Kami bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersaudara karena harta binasa. Bersaudara karena kuasa sirna. Bersaudara karena jabatan terbang. Tapi kalau bersaudara karena Allah, bersaudara di mandi angin, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Somad datang ke mandi angin ini, hadiah apa saja yang Ustaz dapat? Hadiah pemandangan yang indah, bunga-bunga, Masya Allah, Tabarakallah. Tolong selesai acara, pot ini dibalikkan. Yang nanti selesai acara ditanya orang, sampai Ustaz Somad ke mandi angin, sampai. Apalah kesan kau? 3 potku hilang. Ini karpet-karpetnya. Berapa pinjaman? Tolong, habis acara balikkan cepat. Jangan diulur-ulur. Soalnya aku juga yang disalahkan nanti. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mata menengok yang indah-indah, lidah makanan, telinga mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Itu tadi yang ngaji itu tadi pemain naturalisasi atau asli putri daerah mandi angin? Saya tahu. Kan diumumkan tadi. Itulah utusan Riau untuk musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dari anak kita. Disebutkan dari nama bapak ibu, lupa pula sih. Mudah-mudahan anak saya, anak ibu, anak bapak bisa seperti Ananda menjadi penghafal Quran, bagus suaranya, tarannumnya, bayati, soba, sikan, nahawan, jihar, karas, bagus tajwid, izhar, idgham, gunnah, qalqalah, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.
Itu maka perlu saya tanya dulu, apa betul itu anak dari kampung kita? Rupanya betul. Soalnya pernah juga saya ceramah, itu adalah anak yang hebat, berprestasi. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu Kori diundang dari luar kota. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang mengaji tadi anak-anak? Kenapa yang mengaji tadi remaja? Masyarakat Mandiangin mau menunjukkan ke Ustadz Somad, begitulah orang Mandiangin ini Pak Ustadz. Anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Kalau tak percaya, teslah. Anaknya aja begitu, apalagi ibunya. Betul, Bu? Oh, betul kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadiah itu tidak selamanya dalam bentuk benda, barang. Hadiah suara bacaan Quran. Ustadz Somad, suara perempuan itu aurat. Itu di belakang itu ada Ustadz Darwis, ada Ustadz Alnob, ada Ustadz Tatang, ada Ustadz Hanafi. Kalian alumni Al-Azhar, kenapa kalian mendengarkan suara perempuan mengaji? Suara perempuan itu aurat. Suara perempuan itu aurat, ayatnya la takhada'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang hatinya berpenyakit. Begitu mendengar suara mendayu-dayu, lemah gemulai, dia pun langsung error. Makanya kalau ada, mana tahu sekarang banyak salah telepon, salah masuk ke telepon ibu, jangan lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Mandi angin. Kenapa tak mandi air? Terserah kami. Nah, jangan ibu jawab lemah gemulai. Ini di mana? Tadi mandi angin. Itulah suara yang haram itu. Suara yang haram adalah suara yang mendayu-dayu, lemah gemulai, mendesah-desah, menyebabkan naik hawa nafsu. Tadi waktu ibu bersolawat tadi. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada'. Tiba-tiba ada satu bapak bilang, stop, bernafsu aku mendengarnya. Kalau ada di antara bapak ini yang bernafsu mendengar dia baca Quran tadi, tolong panitia ikat, biar kami bawa. Nanti kami campakkan ke jembatan Leton. Mana ada orang bernafsu mendengar perempuan baca Quran? Mana ada orang bernafsu mendengar perempuan bersolawat? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Masih ada orang baca Barzanji di Bandiang ini. Mau saya teruskan, tapi terbayang saya pulut kuning ayam panggang. Nggak usah lagi kita teruskan ya. Kadang-kadang hadiah itu melalui suara lantunan, hadiah itu melalui pandangan, hadiah melalui makanan, semua yang diberikan, semua yang sudah berbuat baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang di antara kamu berbuat baik, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fadu'ulahu, doakanlah. Saya hanya mampu mendoakan supaya Allah menjaga Mandiangin ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mudah-mudahan masyarakatnya makmur sejahtera. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah, bisa berwakaf, berzakat, berinfak, dan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang keenam. Kenapa nggak habis-habis ini? Tadi saya ceramah jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:15. Berikutnya yang keenam adalah idza atisa, kalau dia bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, alhamdulillah, hambus penyakit. Lalu kemudian kita pun mengucapkan yarhamukallah. Lalu dia membalas balik, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa maknanya? Peduli pada orang lain. Bersin dia, yarhamukallah, dibalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sekarang manusia tak ada lagi peduli. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, di pesawat yang sama,
senasib yang sama. Pesawatnya sama-sama delay, terlambat. Tak ada peduli. La salam wala kalam. Bercakap tidak, salam tidak. Sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ada yang pingsan di sebelah, bukan ditolong, dipoto pula. Ada orang pingsan, langsung diposting. Kesian, kesian, kesian. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Alhamdulillah, masyarakat Mandiangin ini masih peduli kepada jiran, kepada kawan, kepada tetangga. Maka mudah-mudahan, sebagaimana peduli. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Kalaupun beriman, imannya belum sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau pipi kita ditempeleng, sakit atau tak sakit? Sakit. Begitu juga kalau kita tempeleng orang lain. Kalau dicubit tangan kita sakit atau tak sakit? Sakit. Begitu juga kalau kita cubit tangan orang lain. Kalau diambil harta kita sakit atau tak sakit? Sakit. Begitu juga kalau kita ambil laki orang lain, wahai pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat-selamat insyaAllah. Tengok Pak, betapa takutnya mereka kehilangan kalian. Di rumah aja yang dia bilang itu, kau bang kalau mau diambil orang ambil lah. Aku pun udah muak nengok. Tapi dalam tahajud mereka tengah malam, jangan ya Allah. Betul Bu? Begitulah jujurnya mereka. Insya Allah, Allah akan menjaga suami ibu. Suami saya nih Pak Ustadz, jarang di rumah. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi setelah mendengar ceramah Ustadz sekarang di rumah aja. Kenapa gitu Bu? Stroke. Ya Allah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah tak banyak lagi tingkahnya Pak Ustadz, tak menyusahkan lagi. Kenapa? Baru aja mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang keenam, bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lah. Makanya saya ceramah di mana-mana itu tidak lebih 60 menit. Kenapa? Karena saya tak tahan mendengar ceramah lama-lama. Asal udah saya dengar penceramah itu tak tentu arah, saya garuk kepala. Kapanlah habisnya? Itu makanya saya kalau ceramah itu saya bilang, malam ini yang mau saya sampaikan ada 5. Malam ini yang mau saya sampaikan ada 7. Tapi jarang-jarang saya sampai ceramah menyampaikan 10. Baru di Mandiang inilah. Kenapa? Karena tadi dikasih tahu sama Pak Ustadz Nailul Autor, kami ini berada di tengah hutan akasia. Terbayang saya, berarti jauh. Masa Ustadz nggak sadar dari tadi dari Pekanbaru? Saya tidur. Tidur saya. Bangun-bangun udah sampai. Makanya banyak yang nanya, Ustadz gimana jalannya? Saya bilang mantap, saya bilang. Orang saya tidur. Patutlah saya diundang malam, dia tak nampak saya jalan itu. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan perasaan orang lain. Kalau bertamu jangan lama-lama. Kenapa? Karena mungkin dia ada tamu yang lain, ada urusan. Merasakan perasaan orang lain. Kalau orang tak bermotor, jangan cerita motor. Kalau orang tak berlaki, jangan cerita. Kalau orang tak berbini, jangan cerita. Kalau orang tak beranak, jangan cerita. Jaga perasaan dia. Ini sekarang banyak orang menceritakan kelebihan dia. Menceritakan kehebatan dia. Kita kalau datang bersilaturahim ke rumah orang itu bukan mau mendengar kau hebat. Kami ini mau bertukar cerita, mau enak ketawa-ketawa. Maka alhamdulillah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Barulah enak kita berkawan dan bersaudara. Insya Allah kita termasuk orang yang bisa melakukan itu insya Allah. Amin. Berikutnya yang ketujuh. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Kita ini semua dari keturunan Adam. Ini Mandiang ini ada orang Melayu. Banyak Melayu. Orang Melayu diciptakan dari tanah. Ada orang Batak. Biado ala kita sesudena. Horas. Tapi ketengok yang jawab itu aja orangnya. Orang Batak diciptakan dari tanah. Ada orang Minang sini. Ba'aka badun sana ambo kasadonyo. Ranca.
Oh, banyak juga Minang. Orang Minang, orang Jawa, orang Batak, menjua-jua kita kerinan. Semuanya diciptakan dari tanah. Orang Eropa, Amerika, mata biru, kulit putih, rambut merah macam rambut jagung. Diciptakan dari tanah. Ada orang Mandiang ini yang diciptakan dari besi, ada. Berarti dia keturunan Robocop. Mana ada, semua dari tanah. Kita bisa berkawan, bertetangga, bersahabat kalau kita merasa bahwa kita berasal dari asal yang sama. Kalau kita sudah merasa diri aku lebih kaya, sawitku lebih banyak, aku lebih senior, aku lebih bangsawan. Aku ini bangsawan Pak Ustadz, apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Jumpa sama orang tak ada mau tegur sapa. Tangan masuk ke kantong, mata menengok ke langit. Udahlah pesek. Gerimis banjir. Apa yang kau sombongkan? Lahir ke atas dunia tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa. Ada orang Mandiang ini waktu lahir dulu bawa STNK? Enggak ada. Lahir tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa, tapi di akhirat nanti bermasalah gara-gara apa-apa. Peci tinggal, cincin tinggal, baju tinggal, jam tangan tinggal. Diciptakan dari tanah, mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing pita. Apa yang disombongkan? Makanya kalau ada orang Mandiang ini yang angku yang sombong, kasih tahu sama dia, kau diciptakan dari tanah. Akan masuk ke dalam lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Kata dia, kau pun sama juga. Kalau memang manusia ini dari tanah, sifatnya sama lah Pak Ustadz, rendah. Kenapa manusia ini ada yang sombong, ada yang angkuh? Itu Pak Ustadz, kawan saya itu mau menimpakan semua masalahnya ke saya. Berarti dia diciptakan dari tanah timbun. Ada kawan saya itu Pak Ustadz, payah kali bayar utang. Berarti dia diciptakan dari tanah liat. Ada kawan saya itu Pak Ustadz bawaannya mau berkelahi aja, cakapnya kasar aja. Berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ngaji ini pulang ke rumah cerita sama suami. Bang, coba kita inventarisir tetangga kita ini, mereka terbuat dari tanah apa aja. Kalau ngaji itu bukan dipakai untuk mengukur orang, tapi untuk mengukur kita. Soalnya jamaahnya nanti kalau ngukur-ngukur orang, khawatir. Saya ditanya istrinya, kalau Ustadz Somad itu cocoknya dari tanah apa ya? Kata lakinya tanah gambut. Dia kan hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Apalah yang dimakan orang ini ketawa aja dari tadi. Entah jagung setengah masaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad mengatakan kita ini diciptakan dari yang sama, tapi panitia malam ini membuat kita terkotak-kotak. Ada yang VIP, very important person. VIP. Tapi ada lagi yang lebih hebat, VVIP, very very important person. Ada yang kelas ekonomi. Duduk di lantai, kue tak ada. Buah apa lagi? Ustadz Somad di atas pentas, karpetnya 3 lapis, hijau merah hati. Ini hanya buatan manusia. Boleh jadi yang di ujung sana, yang di atas tanah, yang tak ada apa-apa, yang tidak beratap, yang tak bertenda, yang tak berpentas. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Diaminkan orang ini pula. Memang nggak bisa orang Mandiang ini diajak bersandiwara ya. Apalah salahnya kan pura-pura diam waktu ku bilang gitu tadi. Walaupun betul yang kucakapkan itu, jaga juga lah perasaan saya. Baru aja kita bahas menjaga perasaan. Udah nggak enak perasaan saya, pulang aja lah kita kalau gitu Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita berasal dari asal yang sama. Dan kita pun akan menghadap Allah yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya yang ke-8.
menyadari bahwa kita tinggal di dunia ini sementara. Mana dulu orang yang kaya-kaya? Mati. Mana dulu yang pejabat-pejabat? Mati. Orang kaya? Mati. Pejabat? Mati. Gubernur? Mati. Bupati? Mati. Camat jangan ada orangnya. Nggak enak. Kita jaga juga perasaan. Polisi? Ada kapolsek. Nggak takut kena tilang. Ustaz? Astagfirullah. Kita semua akan mati menghadap Allah. Pada akhirnya hidup ini hanya sepotong cerita. Maka tinggalkanlah cerita yang indah-indah. Kira-kira kalau Bapak Ibu dapat berita saya mati, kira-kira cerita tentang saya di Mandiangin ini indah atau tidak indah? So sweet my brother. Kenal kau sama Ustaz Somad? Itulah yang datang ke Mandiangin. Tahu kau sama Ustaz Somad? Itulah yang datang ke Mandiangin kemarin. Terus pas pulang mati. Padahal kalau saya mati mau Bapak Ibu mengirimkan doa untuk saya. Mau mengirimkan Al-Fatihah. Grup-grup Yasin mau mengirimkan Yasin. Awas kalau tidak. Alhamdulillahirabbil. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatan yaji ratal alami ya uhailal diwal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa silap-silap salah kita insyaallah. Amin.